Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, minggu ini kita sampai pada materi tentang kernel dan jangkauan atau range. Materi ini masih berkaitan dengan transformasi linier. Yang pertama kita lihat dulu ya tentang kernel. Di sini ada definisi dari kernel. Andaikan V dan W merupakan ruang vektor dan andaikan T memetakan V ke W merupakan transformasi linier, maka kernel transformasi linier T atau inti T adalah himpunan semua anggota V yang dipetakan ke vektor 0. Dan secara formal atau secara matematis ditulis sebagai berikut ya. Kernel T sama dengan kernel T sama dengan himpunan X anggota V di mana Tx memetakan ke vektor 0 atau Tx sama dengan 0. Ya. Mencari kernel T berarti mencari vektor X. Bisa X1 dengan X2, bisa X1, X2, X3 ya. Yang petanya sama dengan 0. X tersebut bisa saja vektor matriks, vektor polinom, vektor di Rn, dan sebagainya. Yang kedua ada jangkauan. Ya, definisi dari jangkauan atau range, andaikan V dan W merupakan ruang vektor dan andaikan T memetakan V ke W merupakan transformasi linier, maka jangkauan transformasi linier T atau range T adalah himpunan semua anggota W dengan syarat ada anggota V sedemikian rupa sehingga anggota V tersebut adalah prapeta dari anggota W yang bersesuaian. Dan secara formal atau secara matematis ditulis sebagai berikut. Ya, RT sama dengan himpunan Y anggota W di mana ada X anggota V sedemikian rupa sehingga anggota V tersebut adalah prapeta dari anggota W yang bersesuaian. Ini anggota V dan ini anggota W-nya. Ini merupakan prapeta dari Y-nya. Ya, mencari RT berarti mencari vektor Y. Y tersebut bisa saja dalam bentuk vektor matriks, vektor polinom, vektor di Rn, dan sebagainya. Ya, di sini ada ilustrasi dari kernel T dan RT. Ya. Nah, kita lihat di sini ada dua buah himpunan. Di sini ya, ruang vektor V, di sini ruang vektor W, ya. Di dalam V ini anggotanya V1, V2, V3, V4, ya. Dan ini ada transformasi linier, ya. Kita lihat V1, V2, V3 ditransformasikan ke vektor 0, maka V1, V2, V3 merupakan kernel T. Ya. Kita lihat di sini untuk RT adalah range atau jangkauan, berarti dia ada di himpunan W, ya. Di himpunan W di mana dalam RT ini anggota dari RT ini memiliki prapeta di himpunan V. Ya. Jadi ini himpunannya isinya adalah vektor-vektor. Ya. Kernel T yang mana? Kernel T adalah V1, V2, V3. V4 apakah termasuk kernel T? Tidak, karena V4 dipetakan bukan ke vektor 0, melainkan ke vektor yang lain. Maka kernel T hanya V1, V2, dan V3. Karena V1, V2, V3 ini dipetakan ke vektor 0. Ya. Tetapi untuk RT ya, yaitu 0 dan yang lainnya, karena mereka di sini memiliki prapeta di V, yaitu V1, V2, V3, dan V4. Jelas ya?
Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama, tentukan kernel T dan range T jika sebuah transformasi linier dirumuskan. T X1 X2 sama dengan X1 plus X2 min 2 X1 plus X2 min X1 plus 2 X2. Ya, di sini kita diminta menentukan kernel T dan range T. Ya, kita jawab satu persatu dulu ya. Pertama kita menentukan kernel T-nya dulu. Ya. Mencari kernel T berarti mencari vektor X1, X2 yang petanya sama dengan 0. Yaitu kita tulis bentuk transformasinya ya. Transformasi liniernya, definisi dari transformasi liniernya. Ya, kemudian dipetakan ya, atau petanya sama dengan vektor 0. Maka di sini sama dengan vektor 0. Ya, vektor 0 ini menyesuaikan yang sebelah kirinya. Karena ada 3, maka ini adalah R3. Ini R2, domainnya R2, kodomainnya R3. Ya. Nah, dari persamaan ini ya, kita memperoleh SPL homogen. Ya, apa itu SPL homogen? Ya, yang konstantanya sama dengan 0. Ya, kita lihat dari persamaan ini ya, diperoleh dari bentuk ini kita peroleh persamaan SPL homogen ya, X1 plus X2 sama dengan 0 dari sini. Yang kedua min 2 X1 plus X2 sama dengan 0. Yang ketiga min X1 plus 2 X2 sama dengan 0. Ya. Nah, tadi di awal kita akan mencari X1, X2 untuk kernel T ini. Ya. Nah, kita menyelesaikan SPL homogen tadi bisa menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Ya. Diperoleh X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 0. Jadi, kernel T sama dengan 0,0. Ya. Yang kedua, mencari range T berarti mencari vektor Y1, Y2, Y3 yang memenuhi persamaan berikut. Ya. X1 plus X2 sama dengan Y1, min 2 X1 sama plus X2 sama dengan Y2, min X1 plus 2 X2 sama dengan Y3. Ya. Atau terbentuk SPL sebagai berikut ya, kita pindah ruas. Ya, sehingga SPL tadi kita bisa bentuk ya, dipisahkan antara konstanta dengan variabelnya ya, sehingga Y1, Y2, Y3 sama dengan 1, 1, min 2, 1, min 2, 2 dikali dengan X1, X2. Ini sama saja, cuman ini dipisah antara koefisien ya, koefisien dengan variabelnya. Nah, sehingga vektor Y1, Y2, Y3 menjadi anggota range T jika vektor Y1, Y2, Y3 menjadi anggota dari kolom matriks 1, 1, min 2, 1, min 2, 2. Paham ya? Kita lihat contoh yang kedua. Ya. Di sini ada pemetaan dari R2 ke matriks ukuran 2 kali 2. Ya. Kita lihat, tentukan kernel T dan range T jika sebuah transformasi linier dirumuskan sebagai berikut ya. Tx1 x2 sama dengan x1 plus x2, 2x1 min x2, 3x2 min x1 plus 2x2. Ya. Mencari kernel T berarti mencari vektor R2, yaitu X sama dengan X1, X2 yang mempunyai peta 0. Sehingga bisa kita tulis Tx1, X2 sama dengan X1 plus X2, 2x1 min X2, 3x2 min X1 plus 2x2 sama dengan 0, 0, 0, 0. Sehingga dari bentuk ini kita bisa peroleh
SPL homogen sebagai berikut. X1 plus X2 sama dengan 0. 2X1 min X2 sama dengan 0. 3X2 sama dengan 0. Min X1 plus 2X2 sama dengan 0. Nah, sama seperti di awal ya, penyelesaian SPL homogen tadi bisa kita lakukan dengan eliminasi Gauss-Jordan ya, sehingga diperoleh X1-nya 0, X2-nya 0. Jadi kernel T sama dengan 0,0 ya. Selanjutnya mencari RT, berarti mencari Y sama dengan A, B, C, D. Nah, matriks ukuran 2 kali 2. Yang memenuhi ya, Y sama dengan A, B, C, D sama dengan T, KL sama dengan K plus L, 2K min L, 3L min K plus 2L sama dengan ya, kita pisah koefisiennya ya dengan variabelnya ya, karena di sini memuat K dan L, kita keluarkan K dan L-nya ya, sehingga kalau kita keluarkan K-nya maka ini 1, di sini 2, di sini 0, di sini min 1 ya. Ditambah kalau kita keluarkan masing-masing L-nya, maka L 1, L dikali 1 ya, di sini 1, di sini min 1, 3, 2 ya. Jadi RT sama dengan himpunan K dikali matriks 1, 2, 0, min 1 plus L dikali matriks 1, min 1, 3, 2. Di mana K, L-nya itu anggota bilangan real. Ya. Nah, di sini kenapa muncul K dan L ya, untuk membedakan di awal ya. Sama saja ya, karena kita di sini mau mencari RT-nya ya. Berarti sama saja kita mencari Y. Y-nya itu adalah matriks ukuran 2 kali 2 ya, sebut saja A, B, C, D ya, makanya kita ubah yang tadi di awal X1, X2 kita ubah K dengan L ya, untuk mengarah ke sini ya. Nah, jadi si Y-nya kita ibaratkan ya, kita misalkan dengan matriks yang elemennya A, B, C, D. Kemudian X1, X2 kita ganti dengan KL ya, untuk membedakan dengan yang awal ya. Ini tetap dengan yang awal, tapi X1, X2-nya kita ganti dengan X1 kita ganti dengan K, X2 kita ganti dengan L. Ya, dari sini kita keluarkan variabelnya K dan L-nya. Nah, sehingga diperoleh perkalian matriks sebagai berikut. Nah, jadi RT-nya itu adalah himpunan K ya, kali matriks elemennya 1, 2, 0, min 1 plus L kali matriks elemennya 1, min 1, 3, 2. Dimana K, L-nya itu anggota bilangan real. K dan L-nya anggota bilangan real. Nah, ini silakan teman-teman ada latihan. Yang pertama, tentukan RT dari transformasi yang disediakan. Yang kedua, tentukan kernel T ya, dari transformasi linier yang sudah disediakan ya. Yang ketiga, diminta menentukan kernel T dan range T-nya. Ya. Nah, ini yang keempat. Dari pemetaan dari matriks 2 kali 2 ke matriks 2 kali 2 juga. Yang kelima, sama diminta menentukan kernel T dan range T. Ya. Pemetaan dari R3 ke vektor polinom ya, vektor ini ruang 3 ya. Ini vektor polinom ya. Silakan nanti teman-teman selesaikan ya, melihat cara yang sudah diberikan ya, melihat clue-nya saat kita mau mencari RT bagaimana, saat kita mau mencari kernel T bagaimana. Ya.